Saudara kau dikasihi Tuhan, salah satu yang sangat disukai dan dicari oleh Tuhan adalah kesetiaan dan keteguhan hati. Itu sebabnya kitab Amsal berkata, banyak orang yang baik, tapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Nah, pemazmur di dalam Mazmur 17 ayat 5 berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyang. Hal ini ditulis oleh Daud ketika dia dikejar-kejar tanpa mengetahui apa kesalahannya. Tentu saja ada rasa perlakuan tidak adil, ada rasa Tuhan meninggalkan, ada rasa pula orang-orang berkhianat kepadanya. Dan itu semuanya, saudaraku, dituliskan ya, bahwa sekali-kali tidak membuat dia goyah. Dan yang paling penting di sini adalah dikatakan tetap mengikuti jejakmu. Bagaimana aplikasi sepotong ayat ini kepada kehidupan kita saat ini? Ketika Daud berkata langkahku tetap mengikuti jejakmu, saya membayangkan langkah-langkah yang kita jalani seperti Yesus melangkah di Via Dolorosa, di mana dia menanggung begitu beban yang berat lewat salib yang ditimpakan ke pundaknya. Dia berjalan tertatih-tatih dan terjatuh, tetapi dia tetap menyelesaikan apa yang disuruh untuk dipikulnya. Sebab sesungguhnya itu adalah bagian daripada rencana Tuhan. Nah, pelajaran yang ini mengajarkan kepada kita, sering sekali dalam kehidupan ini kita menghadapi beban-beban yang berat, tantangan-tantangan yang berat. Entah itu karena kesalahan kita, atau itu karena bagian daripada rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sekalipun dalam menghadapi hal itu, marilah kita semuanya mampu berkata, seperti Daud berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Yang pertama, sekalipun dalam beban yang berat, tetap setia kepada Tuhan dan menjalaninya seperti Tuhan menjalani. Ketika Yesus menghadapi beban yang berat di Taman Getsemani, ada rasa ingin menyerah sebagai manusia biasa. Tetapi pada akhirnya dia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dalam menghadapi beban hidup, saudara pun mungkin pernah merasa ingin menyerah. Tetapi kalau saudara berkata, bukan rencanaku, tapi ini bagian daripada rencanamu. Bukan kehendakku, tapi adalah kehendakmu. Maka itu akan menolong kita. Seperti pemazmur berkata, langkahku tidak goyah, karena aku tetap mengikuti jejakmu. Yang kedua, saudaraku, kita membutuhkan firman ini saat kita sedang justru menghadapi hari-hari yang penuh kegemilangan, hari-hari yang penuh kejayaan. Tidak hanya ketika dalam kesulitan orang bisa terpleset ataupun lari daripada jejak-jejak Tuhan. Sering pula orang lari dari jejak Tuhan pada saat kehidupan sedemikian mudah. Misalnya, dahulunya rajin beribadah. Sekarang ketika Tuhan sudah memberkati secara materi, ada begitu banyak alasan untuk meninggalkan ibadah. Bahkan pada hari Minggu sekalipun, tidak lagi ada kerinduan yang besar untuk berada di rumah Tuhan. Karena sudah ada alasan untuk pergi ke sana kemari, lari dari jejak Tuhan. Saudara, Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak pernah melalaikan persekutuan dengan Tuhan. Entah itu di dalam dia baru saja melaksanakan mukjizat memberi makan 5.000 orang, atau ketika dia sedang dianiaya.
langkahnya. Tetap melangkah maju ke depan, memelihara disiplin-disiplin rohani. Hal yang kedua, saudaraku, biarlah kita tetap mengikuti jejak Tuhan dan langkah kita tidak goyah, sekalipun kehidupan terasa mudah. Kita tetap memelihara seperti kita haus dan lapar akan Tuhan setiap hari. Jangan izinkan kekenyangan saudara, kelimpahan saudara dalam berbagai hal mengurangi rasa haus dan lapar saudara kepada Tuhan. Saya ulangin, jangan izinkan saudara mungkin kenyang akan sahabat, saudara mungkin kenyang akan harta, saudara mungkin kenyang akan orang-orang yang hormat kepada saudara, tapi jangan izinkan itu mengurangi rasa laparmu akan Tuhan. Tetaplah mengikuti jejaknya dan jangan sekali-kali goyah. Dan yang ketiga yang sering membuat kita goyah adalah ketika kita disalah mengerti, difitnah, diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Lalu kita bertanya, di manakah Tuhan? Tuhan berkata, tenanglah dan diamlah, aku ada di sini. Sering sekali kita lebih mengutamakan gerasak gerusuk ke sana kemari saat kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang lain. Tapi saudara tahu, mata Tuhan tertuju ke semua tempat. Dia menjelajah dan mencari orang yang berkenan bagi Dia. Saudaraku, biarlah kita semuanya pun memaknai firman Tuhan ini. Kakiku tetap mengikuti jejakmu dan kakiku tidak goyah. Sekalipun aku dalam kekurangan, sekalipun aku dalam kelimpahan, sekalipun aku diperlakukan dengan tidak adil. Kiranya firman ini menolong kita untuk tetap tidak goyah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong saudara.